Tanggapan ini untuk memberikan masukan dan saran kepada pendeta agar mempelajari tulisan Roh Nubuat dengan cara yang Nyonya White telah nasihatkan. Mari kita baca dari Selected Messages buku pertama, bab 4, halaman 42, paragraf 2, yang berkata, kesaksian-kesaksian itu sendiri akan menjadi kunci yang akan menjelaskan pesan-pesan yang diberikan, sebagaimana kitab suci dijelaskan oleh kitab suci. Kutipan ini adalah nasihat dari Nyonya White dalam kita belajar untuk mengerti tulisan-tulisan Roh Nubuat. Nyonya White menyebut testimonies adalah istilah untuk tulisan-tulisannya. Sebab Roh Nubuat adalah kesaksian Yesus Kristus, atau dalam versi King James disebutkan Testimony of Jesus is Spirit of Prophecy. Baca Wahyu 19 ayat 10. Artinya, tulisan Roh Nubuat akan menjelaskan dirinya sendiri sebagaimana Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Dan sebagaimana Alkitab penjelasannya bisa terdapat dalam pasal atau buku yang sama, atau pada buku dan pasal yang lain. Demikian juga dengan Roh Nubuat. Bisa dalam pasal atau buku yang sama, atau dalam buku yang lain, bahkan surat dan manuskrip. Mari kita lihat contohnya dari buku Evangelism 616, paragraf 5, yang berkata, kita harus menyadari bahwa Roh Kudus adalah pribadi sama seperti Allah adalah pribadi, sedang berjalan melalui pekarangan-pekarangan ini. Kita sudah lihat tadi bahwa cara mengutip dari tim penyusun tidaklah tepat. Namun jangan khawatir, karena jika kita belajar dengan cara nasihat Nyonya White, maka akan nyata kebenaran, sebab Roh Nubuat menjelaskan dirinya sendiri. Pertama yang perlu kita pahami, apakah Roh Kudus adalah pribadi? Ya, jawabannya. Ya, Roh Kudus adalah pribadi. Nyonya White menuliskan dalam Review and Herald, April 5, 1906, paragraf 12, yang berkata, Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Di sini, Kristus bukan mengacu kepada doktrinnya, tetapi kepada pribadinya, karakter keilahiannya. Roh Kudus itu adalah pribadi, yaitu pribadinya Yesus Kristus dan bukan oknum yang lain. Kemudian, siapakah Roh Kudus yang berjalan? The Ministry of Healing halaman 107, Nyonya White menjelaskan. Kristus berjalan melalui jalan-jalan kita tidak terlihat. Dengan kabar belas kasihan dia datang ke rumah-rumah kita. Kepada semua yang berusaha untuk melayani dalam namanya, dia menunggu untuk bekerja sama. Dia ada di antara kita, menyembuhkan dan memberkati bila kita menerimanya. Bisa lihat, kita sudah mulai melihat siapa yang berjalan. Yesus sendiri yang berjalan, namun dia tidak terlihat. Berikutnya, dalam The Youth Instructor, 4 Februari 1897, paragraf 3, Nyonya White menuliskan, ingat bahwa Yesus ada di sampingmu kemanapun kamu pergi, memperhatikan tindakan-tindakanmu dan mendengar kata-katamu. Apakah kamu akan malu mendengar suaranya berbicara padamu dan tahu bahwa dia mendengar percakapanmu? Siapakah yang berjalan tidak terlihat di jalan kita? Yesus Kristus. Siapakah yang mendengar kata-kata dan percakapan kita? Yesus Kristus, sebab dia ada di samping kita. Namun, bagaimanakah dia berada di samping kita? The Southern Work, 13 September 1898, paragraf 2, Nyonya White menjelaskan bahwa Kristus akan mewujudkan dirinya sendiri kepada mereka, tapi tidak terlihat oleh dunia, adalah suatu rahasia bagi para murid. Mereka tidak dapat mengerti kata-kata Kristus dalam arti rohani. Mereka berpikir tentang apa yang tampak di luar, yaitu wujud yang terlihat. Mereka tidak menyadari kenyataan bahwa mereka dapat memiliki kehadiran Kristus bersama mereka, sementara dia tidak terlihat oleh dunia. Mereka tidak mengerti arti perwujudan roh. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, Yesus hadir melalui kehadiran Roh Kudusnya. Itu sebabnya dunia tidak dapat lihat, tapi dia hadir bersama kita. Jadi, kembali ke kutipan tentang Roh Kudus berjalan di tanah Avondale. Itu adalah Roh Kudusnya Yesus Kristus. Sebab dialah Tuhan yang memberikan instruksi tentang sekolah itu. Kita lihat satu lagi tentang oknum ketiga dari kealahan. Mari kita pelajari. Yang pertama kita lihat dari Pulang ke Rumah,
halaman 239 paragraf 1 yang dikutip dari Kerinduan Segala Zaman bab 73 halaman 319 paragraf 2 yang berkata, "Tanpa aku, kamu tidak dapat mengalahkan satu dosa atau melawan satu pencobaan." Dengan jelas Roh Nubuat menyatakan bahwa tanpa Kristus kita tidak dapat mengalahkan satu dosa pun atau melawan satu pencobaan. Tanpa Kristus artinya hanya Kristus yang dapat mengalahkan dosa. Hanya di dalam Kristus kita dapat mengalahkan dosa. Itu sebabnya Yesus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu." Nah, perhatikan kembali, masih dalam buku yang sama dan bab yang sama, Kerinduan Segala Zaman, bab 73, Nyonya White tuliskan dalam halaman 313 paragraf 2, yang berbunyi, "Dosa dapat dilawan dan dikalahkan hanya dengan perantaraan kuasa oknum ketiga dari kealahan, yang akan datang dengan tenaga yang tidak berkurang, melainkan dengan kepenuhan kuasa ilahi." Dalam buku yang sama dan bab yang sama, Nyonya White menuliskan bahwa dosa dapat dilawan hanya dengan kuasa oknum ketiga dari kealahan. Kalau hanya, artinya satu-satunya cara untuk melawan dosa adalah dengan kuasa oknum ketiga dari kealahan. Lalu, bagaimana dengan kutipan yang di samping kiri yang menyatakan bahwa tanpa Kristus, kita tidak dapat mengalahkan satu dosa pun? Ingat, kedua kutipan ini diambil dari buku yang sama dan bab yang sama. Apakah Nyonya White menyatakan suatu kontradiksi? Apakah hanya satu yang dapat kalahkan dosa atau ada dua? Lalu di dalam siapakah kita harus tinggal? Di dalam Yesus atau dalam oknum ketiga dari kealahan? Kemudian, perhatikan kutipan berikut ini. Kerinduan Segala Zaman jilid 1 bab 33 halaman 346 paragraf 3 yang berkata, "Satu-satunya pertahanan kita melawan kejahatan ialah dengan hadirnya Kristus dalam hati melalui iman di dalam kebenarannya." Nah, jika disebut satu-satunya artinya hanya Kristus yang dapat melawan kejahatan atau dosa. Nah, ini seharusnya menjadi perhatian umat Allah. Adakah Nyonya White mengabarkan sesuatu yang bertentangan? Tentu tidak. Perhatikan dalam bab 33 ini, Nyonya White tulis bahwa Yesus hadir di dalam hati kita melalui iman. Bagaimana Kristus tinggal dalam hati kita? Melalui kehadiran Roh-Nya Kristus. Dan inilah yang Nyonya White sebut dengan istilah oknum ketiga dari kealahan. Mari kita baca kembali paragraf selengkapnya tentang oknum ketiga dari kealahan tersebut, karena sering tidak dibaca selengkapnya. Kita kembali ke bab 73, halaman 313 paragraf 2, namun kita baca secara keseluruhan. Dosa dapat dilawan dan dikalahkan hanya dengan perantaraan kuasa oknum ketiga dari kealahan, yang akan datang dengan tenaga yang tidak berkurang, melainkan dalam kepenuhan kuasa ilahi. Rohlah yang mensukseskan apa yang telah dikerjakan penebus dunia. Dengan Roh, hati dijadikan suci. Dengan perantaraan Roh, orang percaya mengambil bagian sifat ilahi. Kristus telah memberikan Roh-Nya sebagai kuasa ilahi untuk mengalahkan segala kecenderungan bawaan dan kecenderungan yang dipelihara kepada kejahatan, dan untuk menanamkan tabiatnya sendiri pada jemaatnya. Jadi, oknum ketiga dari kealahan tersebut adalah Roh-Nya Kristus. Karena baik oknum ketiga dari kealahan dan Roh-Nya Kristus dapat mengalahkan dosa. Perhatikan, dosa itu adalah sama dengan segala kecenderungan bawaan dan kecenderungan yang dipelihara kepada kejahatan. Karenanya, Nyonya White tidak mengabarkan yang bertentangan. Hanya dalam Kristus kita dapat menang atas dosa, sebab Yesuslah satu-satunya pertahanan melawan dosa. Dan untuk dapat tinggal dalam Kristus, maka kita harus menerima kehadiran Roh-Nya dalam hati kita oleh iman. Dan Roh Kristus tersebut disebut dengan istilah oknum ketiga dari kealahan atau bentuk kata ganti orang ketiga, third person. Mari kita lihat satu kutipan lagi dari buku Kerinduan Segala Zaman yang menjelaskan tentang Roh Kudus itu adalah Roh-Nya Kristus. Alfa dan Omega jilid 5 halaman 167 yang berkata, "Sementara Yesus melayani di bait suci yang di sorga, oleh Roh-Nya ia masih juga melayani jemaat di dunia ini. Ia ditarik dari mata perasaan, akan tetapi janji perpisahannya ditepati. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matius 28 ayat 20.
Yesus berbicara kepada kita melalui kehadiran Roh-Nya, dan Yesus menyertai kita melalui kehadiran Roh-Nya, Roh Kristus. Yesus berjanji dan Dia tepati. Dia tidak kirim oknum lain yang bukan dirinya, namun Dia utus Roh-Nya yang adalah pribadinya sendiri. Demikianlah cara belajar roh nubuat yang benar, dan hal ini saya tidak lihat diajarkan di dalam gereja Advent yang sekarang ini. Mungkin belum, mudah-mudahan kemudian akan diajarkan. Apakah gereja Advent yang dahulu tahu akan cara belajar ini? Berikut buktinya. Dalam The Ellen G. White Writings halaman 147 paragraf 2 yang ditulis oleh cucunya Arthur L. White. Jika dalam nasihat-nasihat ini suatu pernyataan yang diberikan nampak agak kabur, kita beralih ke pernyataan lain yang mendekati subjek yang sama dari sudut yang berbeda, dan ini seringkali memperjelas maksud yang membingungkan. Ini yang diharapkan oleh Ellen White karena dia menulis kesaksian-kesaksian itu sendiri akan menjadi kunci yang akan menjelaskan pesan-pesan yang diberikan, sebagaimana kitab suci dijelaskan oleh kitab suci. Jelas sekali ya, bahwa kalau kita membaca sebuah kutipan dari roh nubuat dan kita tidak mengerti, ada penjelasan dalam kutipan yang lainnya atau tulisan lainnya yang mengambil sudut pandang lain, namun dapat membantu menjelaskan yang kita sedang baca. Arthur L. White dalam hal ini mengutip penjelasan Nyonya White dari buku Selected Messages volume 1 halaman 42 paragraf 2 tadi. Inilah metode belajar roh nubuat yang benar. Nyonya White ajarkan dan diteruskan oleh keturunannya. Inilah cara yang benar dalam mempelajari tulisan roh nubuat. Himbauan kami kepada pendeta adalah gunakan cara belajar roh nubuat yang Nyonya White nasihatkan ini. Tentunya awali dengan doa dan buka hati kepada kebenaran sejati. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.